Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Halatu wuqu'in najasati fil ma'i. Beberapa keadaan jatuhnya najis ke dalam air. Sebelumnya kita membahas tentang air juga, namun air itu yang kita bahas ada air suci lagi mensucikan, ada air suci tapi tak bisa digunakan untuk bersuci, ada air suci tapi menggunakannya makruh, dan ada air sama sekali tidak boleh dipergunakan. Itu namanya yang terakhir air bernajis atau air najis. Kalau dia air najis berarti dianya memang najis. Air tapi dia najis. Bernajis bisa airnya suci awalnya, dimasuki oleh najis maka dia bernajis. Itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Adapun yang suci tapi menggunakannya makruh, itu ma'ul musyammas dengan kriteria yang sudah disebutkan. Kemudian ada air suci tapi menggunakannya tidak sah, namanya ma'ul musta'mal, yaitu air yang tidak sampai 2 kullah masuk kembali air yang digunakan untuk membasuh pertama pada anggota wudu, atau air mandi wajib kembali ke tempat itu air musta'mal. Nah, sekarang kita fokus ke air yang dimasuki oleh najis. Yang pertama, idza kanal ma'u qalilan, apabila air yang dimasuki oleh najis itu sedikit. Dunal qullataini, dalam kajian fikih sedikit itu asal tidak sampai 2 kullah sedikit. Jadi 2 kullah itu kalau dia dibuat dalam bentuk kubus, inilah ibaratkan kolam ini. Kolamnya dibuat dalamnya 60 cm, lebarnya 60 cm, sisi kali sisi 60 penuh air 2 kullah lah itu. Jadi kalau sudah 2 kullah tidak berubah air itu menjadi najis, meskipun najis masuk ke dalam air tersebut, sepanjang tidak berubah warna, bau dan rasa. Tapi kalau air yang sedikit, dunal qullataini, yatanajjasu mutlaqan, dia akan menjadi air bernajis mutlak secara otomatis, bimujarradi wuqu'in najasati fi, dengan sebab masuknya najis ke dalam air tersebut, wa illam yataghayyar, meskipun tidak berubah warna, bau dan rasa. Ini kolam ini kira-kira ada 2 kullah airnya.
Kalau dia penuh lebih 2 kula. Sekarang kalau seandainya air ini tidak ada 2 kula, ya, ada ikan kan? Ikan ini ada nggak qadha hajatnya? Qadha hajat. Buang air kecil, buang air besarnya ikan. Ada nggak itu? Ada buang air kecilnya? Nah, sebut sajalah buang air besarnya, walaupun sebenarnya airnya nggak besar juga itu kan bagi kita. Tapi kotoran ikan najis. Jadi kotoran ikan itu najis. Kalau air ini tidak sampai 2 kula, maka ini namanya ma'ul mutanajis, air yang bernajis. Awalnya dia bersih, tapi karena dia ada, diibaratkan kotoran ikan itu jatuh juga, walaupun sebenarnya dia sudah di dalam air kan. Nah, tapi karena itu muncul dari hewan, itu disebut dengan najis. Nah, berubah tidak berubah warna, bau dan rasa, air ini akan menjadi mutanajis. Itu kalau airnya tidak sampai 2 kula. Ini misalnya ada ini air ini sudah mutanajis nih kan. Ambil air itu 1 sendok, masukkan ke sini, maka ini akan menjadi bernajis. Kenapa? Karena air yang bernajis dimasukkan ke air yang tidak sampai 2 kula, dan itu air sudah dianggap najis. Makanya kalau misalkan kita punya kolam kecil seperti ini, jangan dipegang airnya ketika mau sholat, karena ini bernajis. Nggak boleh, karena itu basah. Beda halnya dengan pakaian yang bernajis kering, kita pegang dia kemudian kita sholat, itu tidak bernajis. Tapi kalau ada pakaian itu sudah kita yakini dia kena kencing anak-anak, dan anaknya ini sudah tidak lagi termasuk kencing anak-anak yang belum memakan apapun laki-lakinya, anak laki-laki, bayi laki-laki. Nah, kalau misalnya handuk itu kita yakini bahwa dia itu sudah kena kencing, keringlah dia, kita pakai habis mandi, maka itu sesungguhnya membuat badan kita bernajis. Kenapa? Karena kita basahkan kembali yang mana kain tadi bernajis. Nah, jadi itulah kalau tadi kembali ke air, yang musta'mal ini akan menjadi bernajis. Jadi kalau di kamar mandi, baknya besar tidak? Rata-rata rumah sekarang, rumah-rumah yang subsidi, itu baknya tidak sampai 2 kula itu. Kalau ada bak, kadang tidak ada bak. Kaleng besar, drum ya, itu tidak sampai 2 kula. Ya. Karena supaya disebut 2 kula itu kurang lebih 217 liter. 217 liter minyak di SPBU. Kalau dia ukuran Baghdad 500 ritel. Beda ritel dengan liter. Kalau ritel Baghdad, ritlul Baghdad itu 2 kula air 500 ritel. Kalau di kita kurang lebih, karena liter minyak SPBU itu mendunia itu sama dengan kilogram juga. Jadi kalau dia 1 mut, 1 so' itu ukuran Hijaz, ukuran Madinah. Tidak dipakai semua daerah.
Tapi kalau timbangan kilogram itu dunia. Dunia kilogram. Meter juga demikian. Jadi timbangan-timbangan yang sifatnya mendunia. Nah, jadi ukuran dunia, ukuran yang dipakai secara umum di dunia ini, liter itu SPBU sama. Ngisiminya 1 liter di Baghdad dengan 1 liter di Indonesia sama. 1 liter di Mekah, 1 liter di Jambi sama. Karena dia ukurannya ukuran dunia. Jadi 217 liter. Kalau misalnya ada kita beli drum yang besar, ditulisnya di situ 210 liter katanya. Berarti belum sampai 2 kula itu. Kalau tidak sampai 2 kula, hati-hati nanti air itu bisa menjadi mustakmal. Nah, itu dia ya. Yang pertama itu kalau jatuh najis. Yang kedua, tapi najis di sini ini apa namanya? Kecoa. Ada enggak darahnya ini? Nah, kalau dia jatuh tidak dianggap yang bisa menajisi air tadi, kecuali sengaja dijatuhkan. Ya, ini jatuh sendiri. Jadi karena dia jatuh sendiri dan dia tidak ada darah, maka dia tidak menjadi sebab berubah status air yang suci menjadi mutanajis, tidak. Yang kedua, idza kana al-ma'u katsiran, apabila air tersebut yang dimasuki oleh najis banyak, banyaknya itu kullataini fa aktsar, 2 kullah lebih. Jadi Ustaz jalan berapa 2 kullah ukurannya? enam puluh ya 60. Tapi harus penuh airnya ya. Kalau sedikit kurang berarti nggak sampai 2 kula. Makanya kalau buat bak jangan pas 60 kali 60. Sebab dia supaya sampai 2 kula penuh, ambil 1 gayung nggak sampai lagi 2 kula. Jadi buat 80 kali 80. Kalau bisa 1 meter kali 1 meter. Ya, ada bak rumah-rumah yang besar tuh 1 meter kali 1 meter nih, 1 meter dalam. Ya. Ini ukuran keramik ini 60 cm. Berarti 120 kurangi 20 cm. Nah, itu 1 meter. Nah, jadi kalau airnya 2 kullah masuk pun najis ke dalamnya, fala yatanajjasu illa idza taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu walau taghayyuran yasiran. Apabila air tersebut 2 kullah lebih, dia disebut dengan ma'ul kathir. Maka jatuh pun najis ke dalam air tersebut. Baik najisnya itu najis dalam bentuk cairan ataupun dia najis yang beku tidak dalam bentuk cairan, apakah dia bisa dimakan? Misalkan bisa dimakan, dah busuk dia kan, ikan busuk kan benar jadinya. Kalau ikan tidak kan, bukan ikan, misalnya apalah, ayam busuk. Nah, mana ada makanan yang busuk kan? Nah, jadi kalau misalnya semua yang kita sebutkan jenis-jenis najis itu masuk ke dalam air yang banyak, dia tidak akan berubah menjadi air yang bernajis, meskipun najisnya masih nampak di situ terapung. Misalnya ini 2 kula, masuk ke sini tikus besar,
dan dia mati, udah busuk. Kalaupun tidak busuk, sudah gembung badannya, ya, udah gembung badannya. Bagaimana status air ini? Apakah dia tetap suci atau dia sudah bernajis? Tunggu dulu, tes dulu 3. Yang pertama, berubah tidak warna airnya? Tengok, bisa kita lihat, tetap seperti air biasa, aman. Yang kedua, ambil air itu 1 gayung atau kita ciduk pakai tangan, cium. Ada bau yang berubah dari bau biasa? Tidak ada. Aman. Sekarang ujian terakhir, tes terakhir. Jilat dulu sedikit airnya. Begitu dijilat, biasa. Tikusnya ada mengapung-apung di situ, ya. Warna, bau dan rasa tidak ada yang berubah, maka air itu suci lagi mensucikan. Yang 3 ini satu saja, warna, bau, aman. Begitu dirasa, rasa tikus. Nah, maka air itu menjadi bernajis. Itulah pentingnya kita buat bak itu besar. Karena yang masuk ke situ kotoran cicak, najis. Ya. Kalau cicaknya jatuh, cicak tak mengalir darah, tidak membuat air itu bernajis. Tapi kalau cicaknya buang air besar, jatuh, itu yang bernajis. Ya. Sama dengan ikan. Ikan sekalipun dia sudah berubah baunya, dia tidak najis. Karena ikan belalang halal. Tidak mesti harus disembelih dan dia tidak disebut sebagai bangkai yang haram. Tetapi kotorannya itu najis. Ya. Jadi itu kotoran, ya, najis tadi. Nah, ini yang menjadi masalah kadang-kadang di kampung. Ini ukuran air 2 kullah itu harus yang menggenang, harus bertahan. Kalau dia mengalir walaupun panjang, itu tidak disebut 2 kullah. Misalnya ada di sawah tuh irigasi air. Irigasi air itu kira-kira 30 cm, ya. 30 cm dan dalamnya 30 cm, lebarnya pun kira-kira 30 cm, kan kecil. Airnya mengalir sampai 1 kilo lebih. Orang panjang dari bendungan misalnya. Itu air, seandainya di hulunya ada orang buang air besar, walaupun panjangnya itu sampai 200, 300, 400 meter, ini dianggap air yang bernajis. Padahal lebih 2 kullah, kan? Lebih 2 kullah. Tapi aliran itu tetap akan menjadi bernajis kalau dia tahu. Ini kan ceritanya kalau tahu, ya. Nah, jadi kapan itu air supaya disebut 2 kullah? Ketika ada nanti perompatan irigasi besar, dalam, ya, lewat pembagian air, ada ke sini, ada ke sini, ada kiri kanan, ada lanjut. Nah, ini kan besar. Di sini ada ukurannya 2 meter kali 2 meter agak dalam. Di sinilah baru disebut 2 kullah. Nah, jadi hati-hati. Itulah makanya buang air besar, buang air kecil di air seperti itu yang kemungkinan digunakan orang di hilirnya, itu dilarang dalam Islam. Haram perbuatan itu. Nah, tapi kalau irigasinya besar, 1 meter pula lebarnya, dalamnya itu ada juga kira-kira 70 cm,
irigasinya, itu baru sama kayak sungai besar. Kalau misalkan kita berwudu, ada buang air besar di hulu sana, nampak dah mau ke arah kita, udah pinggirkan aja, lanjut wudu. Ada buang air besar di hulu, belokkan saja, jangan tangkap. Nah itu nggak ada manfaatnya. Nah itu hati-hati ya. Nah sekarang berapa 2 kullah itu? Wal qullatani lughatan al jarratani al azimatani. Dua kullah itu adalah air yang besar. Apakah dia mengalir atau tenang, pokoknya besar. Ya, itu secara bahasa. Tetapi secara syar'an syariat, ma waznuhu, supaya disebut 2 kullah itu adalah air, 2 kullah itu adalah ma waznuhu, air, maknya itu air yang timbangannya 500 ritlin, 500 ritlin Baghdadiyin, 500 ritel ukuran orang Baghdad. Nah itu ya. Atau 565 ritlan, berarti 500 wa khamsun wa sittun wa khamsuna ritlan, ya, tarimiyan, di daerah Yaman, Tarim, Yaman. Nah, jadi itulah ukurannya. Kalau dia di Baghdad, ritelnya itu beda dengan di Yaman. Jadi kalau ukurannya, ritelnya itu 2 kullah 500 di Baghdad, 565 kalau digunakan ritel orang Yaman. Ya, jadi kita melihat ukuran apanya, besarnya itu tidak sama besarnya. Wabil maqayisil hadithah, kalau dibuat maqayisi, ukuran kias-kias al-hadithati, modern untuk sekarang ini, perumpamaan untuk zaman sekarang ini, yaitu 217 litron taqriban, ya. liter 217 liter, itulah ukuran liternya, ya. Mi'atani wa sab'a asyara litron, 217 liter takriban, kurang lebih dari itu. Kalau lebih sedikit, kurang-kurang sedikit kan, itulah guna takriban, kehati-hatian itu. Wa huwa ma yusawi, dia sama dengan asra tangkatin kama qala ba'duhum. Tangkatin itu mungkin tank ya, tangki ya, tangki-tangki ukuran ya umum juga lah, 1 tangki 2 tangki gitu kan. Jadi bahasa Arab tangki ya tangki. Apanya? Kama qala ba'duhum, sebagaimana sebahagian mereka para ulama menyebutkan dalam syair,
Wal qullatani 'ashratum minat tanak kadza ata tahriruhu bi ghairi syak. Dua kullah itu setaralah itu dengan 10 tangki. Begitulah datang tahriruhu, keterangannya bi ghairi syak, dengan tidak ada lagi keraguan. Nah, itu tentang air yang dimasuki oleh najis. Sampai di situ ada yang mau dipertanyakan? Macam tadi tidak. Kalau baknya yang dipakai untuk mandi junub, baknya ini pas 60 kali 60. Iya. Itu tanpa disengaja atau tanpa diketahui, khawatirnya ada percikan air yang masuk ke dalam baknya. Tapi Hanafiyahnya pipanya, kerannya ngalir terus. Kalau mandi Jangan percikan-percikan kecil itu sesuatu yang tak bisa dielakkan. Jadi dia itu dengan usaha kita dimaafkanlah ceritanya. Nah, dalam mazhab yang lain kan seperti Hanafi asal mengalir, nah itu aman lah itu. Ya, asal dialirkan, walaupun dialirkan. Nah, itulah bedanya dengan mazhab Syafi'iyah. Jadi Syafi'iyah